Bagaimana Bunda Abi kegiatan selama 2 hari ini? Apalagi Bunda Abi berapa anaknya 2 ya? Yang daring. Bagaimana Bun Iya, jadi pesannya? emang alhamdulillah kalau dulu hari ini kayaknya masih pada semangat ya, Bu. Mungkin kalau saya Alhamdulillah. ya, mungkin kalau saya kemarin berpikir em, sebenarnya anak-anak itu bisa. Kalau saya malah pribadi optimis anak-anak bisa, tapi justru pesimis sama diri sendiri gitu loh. Ibunya bisa loh ya gitu. Jadi lebih ke insya Allah kalau anak-anak bisa mereka suka kasih kejutan, tapi justru lebih ke diri sendirinya nih gimana gitu apa konsisten menjalankan program dan lain-lain gitu Bu. Gitu kalau Oh dari iya Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah pengalaman ya Bun ya. Mungkin itu nanti bisa kita diskusikan juga kebetulan di parenting ini ya Bunda betul ya. betul dan kalau pengalaman waktu kakaknya gitu ternyata emang maksudnya anak-anak sangat cepat beradaptasi tapi justru ibunya sendiri yang malah kayaknya eh, jadi pas Abib ini eh, lebih apa ya kayaknya lebih ada kuncinya ada di orang tua kayak di ya teman gitu loh. Apakah semua ini dapat berjalan itu kayaknya emang kuncinya di orang tua gitu. Amin insya Allah. Baru adaptasi ya Bunda ya, insya Allah. Semangat Bunda, mungkin Iya, kakaknya insya kan sudah Allah. pengalaman 1 tahun kemarin ya Bun ya, Insya Allah. selama apa namanya kegiatan daring ini gitu. Insya Allah Bun, nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut Sangat, ya Bunda. sangat Hatur baik. nuhun Bunda Abi. Iya, Bu Ega. Terus ini ada ayahnya, satu lagi ya, ada ayahnya Ayla nih, Pak Anggra. Gimana Pak? Mau sharing Pak? Nah, sedikit ya Bu ya. Ini saya Iya Pak. ayahnya Zahwa dan balinya Aila gitu ya. Alhamdulillah Iya. hari pertama dan kedua terlihat sangat antusias gitu ya ketika memulai pembelajaran dan mengikutinya. Nah, hari Alhamdulillah. kedua ini mulai meningkat lagi lebih apa lepas Masya gitu ya. Allah. Nah, biasanya di TK bagaimana sekarang ada tampilan yang lebih menarik lagi gitu ya. Masya Seperti yang Allah. memberikan Alhamdulillah. pernyataan anak kecil bukan saya dari anak kecil gitu. Terus cuma sebentar ya belajarnya atau mungkin karena asiknya belajar Oh, gitu Masya ya, Allah. udah selesai lagi gitu ya terasa tidak begitu lama jadi seakan-akan sebentar gitu belajar karena menarik itu pernyataan dari anak Masya kecil Allah. Aila gitu ya mungkin itu saja sih menarik karena pernyataan dari anak Aila Alhamdulillahirabbil ya, alamin. terima kasih ya. Iya. Jazakallah khair ayahnya Ayah dan Zahwa, Masya Allah 2 ya Pak ya. Semangat terus Pak. Belum lagi yang gede juga ada ya Pak ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda sudah sabar menunggu. Alhamdulillah kita akan mulai kegiatannya. Saya mau cek dulu nih yang di studio bagaimana nih Pak Ubed. Assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega. Ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini ya. Susunan acara untuk hari ini. Yang pertama insya Allah yang tadi udah pembukaan yang sudah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Kemudian yang kedua insya Allah ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada perkenalan dan sosialisasi program sekolah. Kemudian acara selanjutnya ada sosialisasi pembelajaran di level 1. Kemudian acara berikutnya ada parenting. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada door prize dan ditutup dengan doa. Baik ayah bunda sekalian, untuk menambah atau mengefektifkan waktu ya, mengefektifkan waktu kita buka kegiatan ini tadi dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz kita yang ada di Cendekia Muda ya, yaitu Ustaz Mislan Ismail. Insya Allah beliau akan bacakan surat Luqman ya beserta artinya.
waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz Mislan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh. Terima kasih Bu. Aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamid. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang berlemah dan bertambah-tambah, yang menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan bergaullah kepada keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah yang maha halus, maha teliti. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dan maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Jazakallah Ustadz Mislan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan parenting kita kali ini dengan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an sehingga kegiatan ini dicatat oleh Allah salah satu amal kebaikan yang kelak bisa memberatkan timbangan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda dan adik-adik mungkin masih ada ikut ya sebagian di rumah ya yang berbahagia. Untuk mengefektifkan waktu lagi, kita langsung saja ya ke acara berikutnya, yaitu perkenalan dan sosialisasi program sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Islam Cendekia Muda, Ibu Wina Dewi. Kebetulan alhamdulillah Bu Wina sudah ada, sudah ada di sini ya. Selamat datang Bu. Alhamdulillah. Nah, ayah bunda sekalian mungkin nanti ta'aruf ya dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang mungkin Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan tentang perkenalan dan sosialisasi program sekolah yang ada di SD Islam Cendekia Muda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih Pak Ubed. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran untuk ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan silaturahim ya ayah bunda. Lebih tepatnya kita selain parenting nanti mungkin akan ada materi dari Pak Dwi, psikolog sekolah. Ini juga ajang kita bertemu pertama kalinya ya melalui online. Mudah-mudahan dari sini kita bisa saling lebih kenal lebih dekat lagi sehingga jalinan kita semakin baik lagi untuk kedepannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, insya Allah di sini saya akan coba memaparkan sedikit mungkin terkait sekolah Islam Cendekia Muda ini seperti itu ya. Enggak, Pak Irfan? Ya. Kita kenalan dulu ya nih sebelum ke program. Ada siapa saja nih di SD Cendekia Muda ini selain ayah bunda yang sudah bertemu dengan guru-guru kelasnya, guru-guru kelas 1 mungkin ya. Insya Allah saya di sini Wina diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SD Islam Cendekia Muda ini. Nanti ada tim kami yaitu ada Pak Fidi Rusbaya selaku Wakasek Sarpras dan Humas, kemudian ada Bu Desi, beliau diamanahi sebagai Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan khususnya untuk level 1, 2, dan 3. Nanti ayah bunda kalau ada hal-hal terkait kurikulum, pembelajaran gitu ya, terkait kesiswaan bisa langsung menghubungi Bu Desi. Kemudian kalau untuk kelas 4, 5, dan 6 ini ada Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan diamanahkan kepada Bu Mila untuk tahun ini. Jadi sekarang untuk di tim unit SD Cendekia Muda kita ada 4 orang mungkin ya untuk di sini. Seperti itu, mangga. Kemudian sekarang saya coba menjelaskan seperti apa sih sekolah dasar Islam Cendekia Muda ini. Mungkin ada juga ayah bunda yang sudah menyekolahkan kakak-kakaknya ya di sekolah ini. Tentunya kurang lebih sudah tahu seperti apa terkait kurikulum, kemudian visi, misi, dan seterusnya. Ini saya coba sampaikan lagi supaya kita sama-sama refresh gitu ya. Nah, untuk visi sendiri yaitu bisa dilihat insya Allah kita semua kami di sekolah mempunyai visi yaitu menghasilkan insan yang menerapkan ajaran tauhid yang membawa manusia dari gelap menuju cahaya dan cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semua pembelajaran yang dibuat bervisi pada ini. Mudah-mudahan anak-anak didik kita semua, anak-anak putra-putrinya ayah dan bunda yang dititipkan di sekolah ini betul-betul kami bisa mendidiknya menjadi insan yang betul-betul memiliki ketauhidan yang sangat kuat seperti itu ya, dan cakap ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi-sisi pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian setelah itu
Enggak, Pak Irfan. Selain memiliki visi misi seperti itu, nah Cendekia Muda juga menerapkan God Center Education, di mana semua pendidikan terkait bukan hanya dari sisi akademik tapi juga perilaku, sikap, dan semuanya kita mengacu kepada God Center Education, di mana semua berpusat kepada Allah, yang tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan insan atau manusia-manusia yang kuat ketauhidannya. Kemudian di sini juga kita menyertakan mengayakkan kurikulum ini dengan sirah nabawiyah dan metaphor of three untuk sebagai menjadikan rujukan, kemudian step-step tahap perkembangannya seperti itu. Nanti mungkin Ayah Bunda akan lebih mengenal lebih jelasnya lagi, akan disampaikan melalui sinopsis yang insya Allah akan dibagikan di setiap level di pembagian learning kit yang pertama itu ya. Seperti apa sih sirah nabawiyah, metaphor of three, dan seterusnya. Kemudian tadi di God Center kurikulum ini kita memiliki beberapa panduan, yaitu ya holistic education seperti apa. Di sini semua pembelajaran diupayakan akan menyangkut beberapa, misalnya spiritualnya anak-anak, dari sisi kognitif, fisik, afektif, dan estetika. Ini akan coba kita kayakan. Kemudian integrated instruction, di mana di sini juga meaningfulnya pembelajaran, value based, challenging, aktif. Ini akan kami berusaha untuk memenuhi ini semua, di mana semua pembelajaran ini akan disampaikan sesuai dengan authentic learning, di mana authentic learning ini mungkin nanti Bunda akan lihat soal-soal atau misalkan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan ini akan diminta anak-anak tuh lebih ke high order thinking, deep knowledge gitu ya, substantive conversation, kemudian real world connection, di mana semua pembelajaran yang kita coba kayakan, misalnya real world connection, diupayakan memang sangat relevan dengan dekat sekali dengan kehidupan anak-anak di dunia yang sebenarnya. Kemudian yang lainnya adalah semua pembelajaran kita akan diupayakan juga untuk membangun karakter buildingnya anak-anak, yang ini juga merupakan jadi salah satu titik poin penting pembelajaran di SD Cendekia Muda, yang tidak hanya berorientasi pada nilai, tapi kita juga sangat berorientasi untuk melihat kemajuan dari akhlaknya anak-anak gitu ya, sikap dan seterusnya. Nah itu sirah nabawiyah, terkait sirah nabawiyah di sini terbagi menjadi beberapa fase, di mana level 1 dan 2 kalau secara sirah gitu ya ada di fase keyatiman. Di sini juga akan dikayakan di tema-tema pembelajaran anak-anak terkait tema, kemudian penyampaian dan seterusnya. Di sini fase keyatiman itu mungkin kalau di usia level 1 dan 2, di mana saat itu Rasulullah mengunjungi Yathrib, mengunjungi paman-pamannya, kemudian saat itu Rasulullah dalam keadaan piatu, diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Nah ini akan kita ambil hikmah-hikmah dari sini yang nanti akan mengayakan pembelajaran di level 1 gitu. Misalnya ke Yathrib seperti itu ya, berarti kan Rasulullah sudah diajak pergi cukup jauh nih ke Yathrib, ke kota Madinah kalau sekarang ya, dan cukup jauh dari Mekah. Artinya kalau kita direlevankan dengan pembelajaran anak-anak, kalau misalnya mudah-mudahan dalam kondisi reguler, oh ternyata anak-anak level 1 sudah bisa kita ajak pergi jauh, misalnya seperti itu ya. Mungkin akan diaplikasikan dalam kegiatan field trip misalnya. Kemudian tadi di Yathrib juga dikenalkan dengan paman-pamannya, kemudian diajarkan berenang seperti itu. Berarti salah satu yang menjadi hikmah dari sini adalah di sekolah kita ini di Cendekia Muda, kita menerapkan kurikulum, oh ternyata Rasulullah di usia 6 tahun sudah pandai berenang. Artinya kita coba masukkan ke kurikulum level 1 ini, berarti harus sudah bisa berenang. Nah ini yang akan kita coba upayakan secara pembelajarannya supaya bisa mencapai fase-fase seperti ini. Level 3, 4, 5, 6 seperti yang sudah dijabarkan ada di fase keyatiman, lanjut sampai fase menggembala seperti itu. Enggak, selanjutnya tadi di selain sirah nabawiyah kita juga ada metaphor of three, ini untuk menjadi mengayakan juga proses-proses learning, proses-proses pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak dari sisi metode, kemudian
bahan aja dan seterusnya kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan usia anak-anak, di mana di level 1 dan 2 ini posisi mereka ada di middle childhood seperti itu, level 3-4 ada di late childhood, level 5 ada di late childhood juga, level 6 ada di puberty seperti itu ya. Jadi kalau di level 1 dan 2 ini atau level 1 khususnya, ini anak-anak rata-rata misalnya kita memberikan informasi yang banyak gitu ya. Kalau dari sisi middle childhood ini memberikan informasi yang banyak, sebanyak-banyaknya berikan informasi ke anak-anak supaya anak-anak lebih kaya lagi wawasannya seperti itu. Ya, kemudian nah, pembelajaran di semester 1 ini seperti apa? Alhamdulillah di akhir semester kemarin kita SD Cendekia Muda terpilih menjadi salah satu sekolah piloting dari pemerintah sebagai sekolah yang sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, hanya saja terkait kondisi pandemi yang masih belum mereda, kemudian pemerintah akhirnya memberikan arahan yang berbeda, semuanya diminta lagi untuk online, maka untuk awal semester ini yang sudah ayah bunda di rumah rasakan ya dalam 2 hari ini, anak-anak full belajar online. Insya Allah mudah-mudahan ketika pandemi ini mereda, kita akan pembelajaran ini sudah bisa tatap muka terbatas sesuai dengan arahan dari Diknas, karena insya Allah Cendekia Muda sudah bisa melakukan itu, tapi tentunya dengan arahan-arahan tertentu, dan kita juga tetap menyiapkan hybrid learning gitu. Jadi semuanya misalnya orang tua belum memberikan izin untuk anaknya ke sekolah, silahkan. Jadi semuanya kita kembalikan ke perizinan dari orang tua, tapi kami di sekolah menyiapkan untuk online, full online ataupun hybrid learning gitu ya. Hybrid learning itu posisi di mana online juga berlangsung di sekolah, tapi online berlangsung di rumah, tapi yang di sekolah juga bisa berlangsung seperti itu. Jadi insya Allah ini semuanya kembali ke izinnya dari orang tua. Oke. Ini kegiatan-kegiatan siswa untuk di semester ini, kurang lebih gambaran singkatnya seperti ini, di mana tadi kegiatan belajar mengajar posisi saat ini masih full online. Mudah-mudahan Agustus sudah ada combine ya, tadi hybrid learning seperti itu. Kemudian nanti anak-anak kelas 1 sudah mulai juga, kalau kemarin di TK belum ada penilaian harian atau sistem penilaian formatif misalnya, di sini sudah ada. Insya Allah setiap satu tema selesai maka akan ada penilaian harian. Kemudian kita juga ada special day seperti yang sudah ayah bunda ikuti misalnya ya, anandanya, putra putrinya di 2 hari ini. Insya Allah dalam sepekan ini kita special day, dari dimulai special day Idul Adha sampai special day welcoming school. Jadi masih proses pengenalan. Insya Allah pekan depan akan ada matrikulasi, di mana di situ masih dalam posisi proses adaptasi untuk siswi dan siswa kelas 1 ini, adaptasi untuk lebih mengenal teman-temannya, mengenal gurunya, kemudian mengenal mungkin oh ternyata kalau di SD berbeda nih dengan TK. Kalau TK mungkin lebih pendek waktu belajarnya, sekarang agak lebih panjang. Kemudian di SD sudah mulai ada aturan-aturan atau misalkan kesepakatan-kesepakatan antara guru dan anak-anak yang kita akan jalankan bersama. Selain itu, insya Allah di sini juga di semester ini kita akan ada kegiatan assembly. Assembly itu di mana nanti guru akan menyiapkan satu tema tertentu dan anak-anak akan perform, kemudian akan diapresiasi langsung oleh teman-teman yang lainnya. Insya Allah di sini juga akan ada field trip dan project day, di mana field trip dan project day ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dimana ini adalah basicnya orang tua bisa mengevaluasi anak-anak sejauh mana pemahaman anak terhadap materi yang sudah didapat, dan juga sebagai proyeknya anak-anak itu sendiri. Yang terakhir, yang biasanya kita ada PAT atau penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, ini dalam posisi sekarang insya Allah kita sebut sebagai SPC, Simple Project Collaboration, di mana di sini hasil akhir penilaian anak-anak di akhir semester ini berbentuk project seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu kita tadi untuk penilaian di sekolah kami tidak hanya berpusat pada penilaian akademik, tapi memang kami mengutamakan juga
penilaian dari sisi sikap akhlaknya anak-anak, di mana di sini anak-anak kami harapkan sesuai levelnya masing-masing tadi ya, yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Mudah-mudahan di level 1 ini anak-anak sudah bisa lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, lebih semangat gitu ya. Kemudian mungkin di awal-awal masih perlu dibantu gitu ya oleh ayah bunda, tapi harapannya semakin berjalannya waktu anak-anak sudah mulai lebih mandiri lagi. Kemudian nanti insya Allah akan disesuaikan dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru-gurunya. Terkait akhlak dan sikap ini kami akan memberikan, biasanya akan memberikan rapot perilaku. Ini yang akan jadi bisa orang tua cek di rumah seperti apa gitu ya. Kalau misalkan sekarang karena kondisinya masih banyak online, jadi nanti orang tua akan cek juga progres sikapnya anak-anak. Kemudian akan ada buku Ahsanu Amala yang insya Allah kita akan bagikan di setiap pembagian learning kit. Akan disertakan buku Ahsanu Amala, di mana ini dijadikan sebagai acuan untuk anak-anak mereport gitu ya secara mandiri. Misalnya anak-anak kelas 1 kami harapkan sudah mulai belajar sholat wajibnya sudah full, kemudian dia sudah mulai melakukan wudhu dengan baik dan benar dan seterusnya. Ini bisa di checklist dengan buku Ahsanu Amala dan diberikan ke guru supaya kita sama-sama bisa melihat progresnya anak-anak. Kemudian akademik tentu saja ini jadi salah satu juga yang memang acuan kita untuk menilai dari sisi akademik, dari sisi pemahamannya anak-anak terhadap materi-materi yang diberikan secara kolaborasi. Jadi mungkin nanti ayah bunda, ini pelajaran apa ya, atau anak-anak ini pelajaran apa, ini insya Allah kita akan bungkus semua pembelajaran ini dalam satu tema sehingga akan dibuat lebih mengalir dan anak-anak diharapkan lebih menikmati pembelajaran ini dengan santai, dengan enjoy, tapi tetap dapat gitu secara materinya ya. Seperti itu. Nah, penunjang pembelajaran tadi, insya Allah di awal pembelajaran kita akan bagikan sinopsis, di mana di sinopsis ini ayah bunda nanti bisa lihat satu semester ini anak-anak akan belajar apa sih, tema pembelajarannya apa, materinya apa, kemudian dari sisi sirohnya akan kisah apa yang akan diangkat dan seterusnya, mengayakan dan seterusnya, ini akan ada. Kemudian dalam setiap selesai satu tema pembelajaran sekitar 3 pekan, ini guru-guru akan membagikan learning kit, di mana learning kit ini akan membantu menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian disertakan selain learning kit juga akan ada rangkuman materi pembelajaran. Jadi ayah bunda bisa membaca-baca atau mengecek materi apa sih yang diberikan ke anak-anak. Ini bisa di sini dan sangat boleh sekali mengayakan wawasan anak-anak dengan mengacu pada rangkuman yang diberikan. Jadi rangkuman ini hanya sebagai titik-titik poin acuan saja. Ayah bunda sangat boleh mengayakannya dari berbagai sumber yang ada. Nah, untuk pembelajaran sekarang, pembelajaran online ini tentunya guru-guru akan tetap memaksimalkan penggunaan WA group, kemudian classroom, G-Site, Drive, dan dashboard. Nah, ini yang akan coba kita kenalkan sedikit-sedikit nih ayah bunda. Mudah-mudahan mulai pekan depan ayah bunda sudah bisa mengakses dashboard sekolah ini lebih optimal. Nanti guru-guru akan coba memberikan tutorialnya dan seterusnya, sehingga kita tidak lagi menumpuk chat yang terlalu banyak di WhatsApp, mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan coba lebih buat pembelajaran ini lebih mudah, lebih enak gitu untuk semuanya, dan kita akan maksimalkan penggunaan dashboard. Jadi di dashboard itu nanti semua sudah ada. Kalau ayah bunda misalnya ada yang tidak bisa mengikuti hari itu, silahkan dicek dashboard, bisa mengikuti pembelajaran yang anak-anaknya misalnya tidak ikut di hari Senin, nah berarti hari Sabtu baru bisa cek-cek, itu silahkan, sangat boleh sekali diakses oleh orang tua. Seperti itu. Mudah-mudahan perbaikan-perbaikan teknis ini bisa membuat pembelajaran di sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi, lebih kondusif lagi gitu ya untuk ayah bunda di rumah, kemudian untuk kami yang di sekolah. Silahkan nanti ayah bunda sangat boleh sekali, sangat terbuka untuk memberikan informasi-informasi atau mengkomunikasikan hal-hal apa yang di rumah dirasa misalnya ayah bunda punya, saya belum bisa ini nih, misalkan belum bisa akses apa dan seterusnya, silahkan, kami sangat terbuka untuk mengkomunikasikannya. Itu saja mungkin awal pertemuan kita ya ayah bunda di siang ini yang cukup
cerah kalau di sini. Alhamdulillah saya posisi ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan anak-anak sebentar lagi bisa berkunjung ke sekolah untuk lihat mungkin ya seperti apa, dan mudah-mudahan pandemi ini sudah mereda sehingga kita bisa bertemu di sekolah dengan langsung. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran untuk ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas pemaparannya. Mudah-mudahan ayah bunda sudah semakin tergambar ya tadi apa yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang program-program yang ada di Cendekia Muda, Sekolah Islam Cendekia Muda, serta kurikulum yang ada di Cendekia Muda. Kalaupun misalkan saya pamit ya. Oh, iya, mangga Bu, Assalamualaikum. mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin ya gambaran dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan mengenai kegiatan atau program-program yang ada di Sekolah Cendekia Muda itu semakin tergambar. Apalagi bagi ayah bunda yang masih baru nih, yang baru memasukkan putra-putrinya ke Cendekia Muda, mungkin masih bingung-bingung apa itu God Center, apa itu Sirah Nabawiyah itu seperti apa ya. Metaphor of Three itu seperti apa, boleh nanti bisa menanyakan langsung ya kepada kami yang ada di Cendekia Muda ya. Selanjutnya mungkin ayah bunda, ya di sini juga kalau nggak salah banyak juga nih ayah bunda yang kemarin punya ada putra putrinya yang sudah di kelas 2, ada di kelas 3 dan sebagainya, Masya Allah ya. Mungkin kalau yang sudah menitipkan atau masukkan putra putrinya ke Cendekia Muda sudah tergambar mungkin seperti apa ya. Insya Allah nanti akan disampaikan juga di sinopsis sama Ibu Pak Guru mengenai tentang apa kurikulum yang ada di SD Cendekia di Cendekia Muda. Baik, ayah bunda sekalian, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kita lanjutkan saja ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi pembelajaran di kelas 1. Tapi sebelumnya nih, mohon maaf nih, sudah ada nih guru kita, sudah tidak asing lagi mungkin ya bunda, yang tiap hari nongol di grup ya. Ya bunda, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu Pak Ube di sekolah itu atau di mana ya? Itu kelihatannya seperti sedang panas-panasan. Panasan asli atau panasan buatan gitu ya? Dibuat buatan. Nah, ini ya bunda, kami alhamdulillah sekarang sedang berkunjung ke Sekolah Cendekia Muda. Nah, inilah lingkup salah satu bagian atau area yang ada di Sekolah Cendekia Muda. Ini tepatnya di area lapangan nih. Di sini ada di dekat level 2. Nanti mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, putra-putri kita semua, ananda bisa segera masuk, bisa menikmati nih area sekolah, insya Allah ya. Sudah kita persiapkan senyaman mungkin buat putra-putrinya nanti belajar ya. Ini kami sedang ada di sekolah ya, alhamdulillah. Nah ayah bunda sekalian, kita lanjut saja ya ke acara berikutnya yang tadi sudah disampaikan, yaitu perkenalan dan sosialisasi sosialisasi pembelajaran di level 1 yang insya Allah ya akan disampaikan oleh salah satu perwakilan guru di level 1. Ya, sudah tidak asing lagi ya. Ya, itu Bu siapa Bu? Iya. Ya, Bu Fahmi. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh Bu Fahmi mengenai pembelajaran atau sosialisasi pembelajaran di level 1. Silakan Bu Fahmi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mau cek dulu suara saya, ayah dan bunda terdengar dengan jelas? Kedengeran Bu Fahmi? Bisa Bu. Ya, Jelas Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayah dan bunda, selamat siang menuju sore ya. Mudah-mudahan masih semangat untuk mendengarkan penjelasan dari kegiatan parenting ini. Di sini bismillah, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 1 ini bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, sebelumnya ayah dan bunda sebenarnya sudah tahu ya, sudah kenal dengan saya, Pak Ubed, Bu Enda dan Bu Ega. Nah,
sebelum saya menjelaskan tentang teknis bagaimana pembelajaran nantinya di level 1, saya ingin mengenalkan dulu siapa saja sebetulnya yang akan mengajar di level 1 nantinya. Nah, next Pak. Nah, di sini saya akan mencoba memperkenalkan dulu. Tadi sebetulnya sudah ketika di welcoming school yang hari tadi anak-anak sudah berkenalan langsung dengan guru-gurunya. Nah, di sini saya sebutkan kembali, insya Allah untuk kelas Argon selama 1 tahun ke depan itu akan dibimbing bersama dengan Bu Endah dan juga Ibu Rizka Megawati atau sering disebut dengan Ibu Ega. Kemudian di kelas Senon ada Bapak Ubaidillah dan juga saya Fahmi Fauziah. Kalau misalkan kemarin-kemarin nih masih banyak ayah dan bunda yang bilang makasih Pak Fahmi, makasih Pak Fahmi. Nah, ternyata ya kalau di sini Fahmi itu adalah perempuan, jadi saya ibu-ibu. Nah, selanjutnya ada guru bidang studi. Nah, di sini ada Miss Rosi yang insya Allah akan diamanahi mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Pak Irsan akan mengajar art. Kemudian Pak Heri musik dan Pak Mulya yaitu olahraga. Nah, selain itu ada guru Quran juga. Di sini ada banyak. Nanti di kelas 1 ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan jilidnya. Apabila ayah dan bunda yang anak-anaknya ini sudah pernah mengikuti metode Umi mengajinya dan sudah mencapai jilid 2, 3, 4 atau bahkan sudah ada yang sampai Al-Quran, mangga boleh diinformasikan kepada pihak sekolah. Insya Allah nanti ketika pengelompokan akan disesuaikan dengan jilid uminya, sesuai dengan tahapan uminya. Tetapi memang harus ada bukti dari uminya bahwa siswa itu benar-benar mengikuti metodenya dan metode umi. Jadi nanti di sekolah tinggal melanjutkan kembali uminya, tidak berawal lagi dari level umi 1. Nah, selanjutnya di sini persiapan pembelajaran online karena kita belum tahu ya ayah bunda pandemi ini kapan akan berakhirnya. Jadi kita masih merancang pembelajaran online di mana pembelajaran online ini masih menggunakan WA group kelas. Mungkin di sini alhamdulillah semuanya sudah masuk ke dalam ke dalam WA group dan aktivasi akun email Cendekia Muda. Nah, di sini tadi 2 hari ini kita masih menggunakan kita mencoba masuk ke Google Meet. Ada beberapa Bu susah masuk. Bu nggak bisa masuk. Nah, ini kendalanya biasanya ketika anak-anak yang susah masuk itu adalah tidak menggunakan akun Cendekia Muda, karena ketika menggunakan akun Cendekia Muda maka harus di-admit dulu oleh admin seperti itu. Kemudian ada reminder jadwal di pagi hari. Nah, biasanya kemarin-kemarin itu ayah bunda, Bu besok kegiatannya apa, Bu ini apa. Nah, setiap harinya insya Allah kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan di hari itu atau kegiatan yang akan dilakukan hari itu kami akan share pagi-pagi. Selain nanti di dalam rangkuman itu sudah ada jadwal, di dalam sinopsis sudah ada jadwal selama sepekan itu pelajarannya apa saja yang akan dipelajari. Di pagi hari insya Allah kami juga akan mengingatkan kembali. Kalau misalkan anak-anak masuk jam 8, maka 7.15 atau 7.30 kami akan share remindernya kegiatan hari ini apa saja, kemudian jadwal pakaiannya apa saja yang akan dipakai hari itu. Nah, selanjutnya absen pagi. Nah, di sini salah satu absen pagi yang biasa kita lakukan, kita gunakan itu pertama kita biasa menggunakan di WA group. Kita kalau misalkan absen pagi di WA group itu biasanya ingin melihat kesiapan anak-anak, apakah mengirimkan foto, tapi ini hanya sesekali saja, dirasa hal-hal yang atau hari-hari yang spesial. Nah, di sini kita biasanya mengirimkan anak-anak diminta untuk mengirimkan foto kehadirannya. Kemudian nanti juga kita akan menggunakan Google Form untuk teknis absen ini, yang insya Allah nanti akan disimpan di dashboard supaya lebih mudah ketika mengaksesnya. Kemudian memakai pakaian sesuai jadwal. Nah, insya Allah nanti jadwal pakaian pun setiap harinya akan kami berikan, akan kami informasikan di rangkuman atau di sinopsis. Dan insya Allah nanti untuk seragam ini alhamdulillah sudah selesai ayah dan bunda. Insya Allah nanti pada pembagian learning kit yang pertama seragam juga bisa kami bagikan bersamaan. Kemudian doa sebelum dan sesudah belajar yang dipimpin oleh anak. Nah, di sini
kami mencoba untuk melatih percaya dirinya anak-anak dengan hal yang kecil dulu, yaitu melatih percaya dirinya dengan memimpin doa. Kalau misalkan seminggu ini insya Allah sama kita dulu oleh guru-guru yang akan memimpin doa sebagai contoh kepada anak-anaknya. Nanti insya Allah ketika pembelajaran sudah mulai efektif, doa pagi dan selesai belajar insya Allah akan dikirimkan, akan dipimpin oleh anak-anak dengan mengirimkan video dulu ke guru. Insya Allah nanti guru yang akan share video doanya. Kemudian pembagian learning kit, nah ini insya Allah tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Wina. Insya Allah dalam setiap pergantian tema kita akan bagikan learning kit untuk menunjang pembelajaran anak-anak di rumah. Selanjutnya, nah selain learning kit yang akan kami bagikan, Ayah dan Bunda juga diharapkan untuk menyiapkan buku tulis, kemudian buku gambar dan juga alat tulis yang dapat digunakan. Jadi selain learning kit yang sudah kita bagikan dari worksheet dan segala macamnya, di rumah juga harap menyediakan buku tulis, buku gambar dan alat tulis. Untuk buku gambar ini biasanya kita gunakan berukuran A3. Nah, alat tulis di sini boleh dari pensil warna, pensil penghapus. Untuk pensil warna bebas ya, boleh memakai pensil warna, boleh krayon, boleh spidol yang ada di rumah, atau apabila Ayah dan Bunda sudah disiapkan di rumah berarti pakai yang sudah ada. Nah, selanjutnya pembelajarannya di sini kita ada 3, ada Google Meet, ada video dan juga ada video call. Nah, untuk Google Meet ini ada beberapa pembelajaran yang kita gunakan menggunakan Google Meet. Salah satunya Umi setiap hari Senin, Selasa, Rabu kita ada live Jimit Umi. Nah, ini akan dibagi-bagi menjadi kelompok kecil sesuai dengan pengelompokan dari tim Uminya dan langsung dibimbing oleh guru Uminya. Kemudian ada juga Jimit mata pelajaran umum yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian checking sholat. Nah, checking sholat pun biasanya ini dibagi-bagi. Ada yang satu kelas, ada yang selevel, ada yang satu kelas dibagi 2. Jadi dibagi kelompok-kelompok lebih kecil lagi untuk mengecek keseharian sholatnya. Nah, untuk checking sholat ini tidak dilakukan setiap hari, tetapi 1 minggu 1 kali. Insya Allah nanti ada jadwalnya, akan kami share kapan jadwal pengecekan sholat untuk anak-anak kelas 1 ini. Kemudian kelas meeting. Nah, ini juga ada nanti anak-anak akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil untuk kelas meeting supaya ada keluhan atau ada kendala apa bisa disampaikan ketika kelas meeting. Nah, untuk Google Meet ini mungkin ada beberapa orang tua yang merasa, Bu, ini memang seperti ini ya, Bu, ini emang harus keluar masuk Jimit ya, tidak seharian Jimit. Nah, untuk di level 1 ini, kita penggunaan Jimitnya masih disesuaikan dengan kebutuhan Bunda. Jadi tidak dari jam 8 sampai jam 12 siang itu kita full Jimit. Karena kalau misalkan dari jam 8 sampai jam 12 yang kita full Jimit itu kasihan ya Bunda. Anak-anaknya juga udah mulai jenuh, udah mulai tidak fokus kalau seharian. Jadi penggunaan Jimit ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada Jimit yang 1 kelas, ada yang satu level, ada juga nanti Jimit ketika ada acara-acara special day yaitu seunit. 1 unit 1, 2, 3 itu bisa digabungkan. Salah satunya kegiatan special day itu biasanya ketika kegiatannya bersamaan 1, 2, 3 itu akan menggunakan Jimitnya 1 unit. Nah, mungkin Bu terkendala dengan kondisi anak-anak yang ketika ngomong semuanya ngomong. Nah, ini memang harus ada pembiasaan Bunda. Jadi ketika 1 minggu ini kita ada kegiatan matrikulasi, ini adalah salah satu untuk pembiasaan juga anak-anak untuk sesuai aturan. Jadi kita nanti akan ada aturan-aturan saat Jimit seperti apa. Jadi kalau misalkan sekarang ketika Jimit anak-anak satu ngomong, ini ngomong jadi banyak rame dan banyak anak yang ujung-ujungnya jadi bad mood, itu masih proses pembiasaan, harap maklum Bunda ya. Bismillah, insya Allah nanti ke depannya ketika Jimit ini akan lebih enak, lebih santai, lebih mudah dicerna ketika guru-guru sedang menyampaikan materi. Nah, selanjutnya ini ada juga pembelajaran yang kita share video, yaitu non real time. Nah, di sini ada opening closing, itu biasanya kita akan share video
untuk berdoa itu kita share video, kemudian murojaah dan hafalan. Jadi selain ada Umi, ada juga video murojaah dan hafalan, dan ini biasanya kita share link YouTube. Kemudian beberapa pelajaran umum yang ketika materi tersebut kita share YouTube-nya. Nah, kemudian ada juga nih video call baca. Jadi kalau di level 1 ini khusus kita ada video call baca untuk melatih, karena kan kalau di sekolah enak ya Bunda bisa langsung mengecek sejauh mana kemampuan baca anak-anak. Nah, di sini anak-anak karena online, jadi kita satu persatu akan video call, atau kalau ini ada yang kelompok kecil, ada yang satu personal. Jadi dengan guru video call berdua untuk cek baca masing-masing, dan biasanya ini 1 kali dalam 1 minggu setiap anaknya akan kebagian cek baca. Selanjutnya ada rules Jimit. Nah, di sini saat akan masuk Jimit, siswa menggunakan akun Cendekia Muda ini untuk memudahkan anak-anak langsung masuk. Jadi ketika mau masuk Jimit tidak perlu menunggu izin dari atau admit dari adminnya dulu. Kemudian pada saat Jimit kamera harus dinyalakan, kemudian mic-nya mati. Nah, pada saat menyampaikan saat guru menyampaikan pembelajaran itu mic anak-anak harus mati, karena kalau misalkan satu berbicara kemudian banyak yang berbicara, materi yang akan disampaikan pun tidak akan sampai dengan benar. Kemudian menekan tombol raise hand. Nah, ini kita bismillah selama 1 pekan ke depan mencoba anak-anak dibiasakan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati, kita terapkan. Nah, di sini ketika ada hambatan atau kesulitan, anak-anak dapat izin dulu terlebih dahulu. Jadi tidak meninggalkan Jimit secara begitu saja. Nah, kemudian ada reward dan konsekuensi. Nah, di sini biasanya anak-anak masih semangat ketika ada reward. Nah, di sini reward yang diberikan itu masih berupa poin. Jadi nanti anak-anak akan diberikan 1 tabel setiap pembagian learning kit-nya. 1 tabel itu akan diisi setiap hari oleh anak-anak ketika mendapatkan reward. Nah, reward ini didapat saat Jimit, saat pembelajaran, saat mengikuti kuis. Nah, anak-anak harus mengisi dan mengumpulkan reward ini. Kemudian ada juga reward yang kami berikan secara khusus langsung ketika pembagian learning kit. Nah, selain ada reward, pastinya ada konsekuensi kan ya Bunda. Jadi ketika anak-anak melanggar kesepakatan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah bersama anak-anak, nah maka akan ada pengurangan poin sebagai konsekuensi dari anak-anak yang sudah melanggar dari aturan-aturan tersebut. Nah, untuk aturan pun kita akan sepakati bersama dengan anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Jadi di pekan matrikulasi atau insya Allah besok kita akan melakukan mensosialisasikan aturan-aturan yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan, supaya anak-anak juga lebih aware ketika pembelajaran dan lebih kondusif lagi. Nah, selain itu poin-poin yang didapat ini nanti akan bisa dibelanjakan. Nah, biasanya ini adalah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak saat bazar poin, yaitu menukarkan poin yang sudah dikumpulkan selama 1 semester. Kemudian selanjutnya adalah dashboard level 1. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nanti untuk link dashboardnya akan kami simpan di deskripsi box. Jadi nanti ayah dan bunda dapat selalu mengakses deskripsi box deskripsi box untuk mengakses G-Site ini, link dashboardnya ada di deskripsi box. Jadi bisa diakses setiap hari kapanpun ayah dan bunda mau mengecek pembelajaran hari ini tentang apa. Isinya sudah berisi tentang ada link Jimit. Jimit itu ada link per level, ada per kelas juga. Nanti ayah dan bunda ketika guru menyampaikan ada Jimit jam segini, berarti nanti tinggal langsung akses salah satu button tombol yang sudah ada di dashboard. Kemudian ada juga class rule, tentang udah kelihatan. Ada drive, ada tentang guru kelas, ada tentang Quran, ada tentang jadwal harian. Kemudian nanti di sini ayah dan bunda bisa mengakses semua tombol-tombol ini sesuai dengan kebutuhan. Dan pengumpulan tugas pun kita akan menggunakan dashboard ini. Jadi semua pembelajaran yang misalkan harus difoto, di video itu nanti akan masuknya ke bottom drive. Nah, seperti itu. Selanjutnya
persiapan pembelajaran offline. Nah, mudah-mudahan kita masih berharap pandemi ini segera berlalu, jadi sekolah bisa kembali normal. Nah, kalau misalkan nanti insya Allah sudah bisa ke sekolah lagi, nanti kita akan bertahap ya Bunda, tidak langsung semuanya langsung masuk 26 atau 27 orang siswa, tetapi bertahap. Nah, sebelum mengikuti PTM, anak-anak harus mengisi dulu asesmen C1, di mana kalau misalkan anak-anak yang lolos asesmen C1 ini baru boleh diizinkan masuk ke sekolah. Tetapi apabila hasilnya tidak sesuai dengan asesmen ini, maka mohon maaf harus tetap di rumah dulu. Kemudian setiap kelas berisi 5 orang anak dan proses pembelajaran adalah hybrid learning. Kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan selama 2 jam pembelajaran. Kemudian siswa diantar dan dijemput oleh orang tua langsung. Kemudian sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, itu Bunda yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran online ini. Bismillah, mudah-mudahan mohon kerjasamanya Ayah dan Bunda untuk 1 tahun ke depan. Karena ini pembelajarannya online, jadi mohon kerjasamanya menjadi guru terbaik, partner terbaik kita adalah Ayah dan Bunda di rumah. Karena kalau misalkan Ayah dan Bunda di rumahnya tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan kami, maka apalah kesuksesan ini bisa pembelajaran ini belum tentu bisa berhasil ya Pak Ubed ya. Seperti itu. Mungkin itu Pak Ubed yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fahmi yang telah menyampaikan tentang sosialisasi pembelajaran di level 1 ya. Tadi Bu Fahmi, saya menggarisbawahi apa Bu Fahmi di awal-awal masih ada yang manggil-manggil Pak Fahmi gitu ya. Kalau saya sebaliknya Bu, sering sekali saya dipanggil Bu Ubed. Sering sekali. Jadi kita tukeran ya. Oh iya, tukeran tapi sekarang mudah-mudahan sudah clear ya Ayah dan Bunda. Jadi saya yang ibu-ibu, Pak Ubed yang bapak-bapak. Nama saya kan Ubaidillah ya, Bu Ubaidillah. Suka banyak yang manggil. Ya sudah. Itu Bu Fahmi, terima kasih sekali lagi ya atas pemaparannya. Mudah-mudahan Ayah Bunda semakin tercerahkan ya khususnya bagi Ayah Bunda yang baru pertama kali menitipkan atau masukkan putra putrinya ke cendekia muda. Atau adapun yang masih belum belum jelas atau yang perlu ditanyakan lagi, mungkin nanti bisa langsung menghubungi pada kami khususnya Ibu Bapak Guru yang ada di level 1. Baik, Ayah Bunda sekalian, selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara berikutnya. Inilah acara yang kelima, yaitu acara inti juga ini ya, acara inti tentang parenting. Nah, masuk ke acara yang 5 itu parenting yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dwi Lestiadi Handoko MPC. Sekali lagi insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dwi Lestiadi maaf Pak Dwi namanya. Oh iya maaf, Dwi Handoko Lestiadi. Masya Allah, terletot, mohon maaf ya Pak Dwi atas kesalahan menyebutan nama. Lagi parenting ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi Handoko Lestiadi. Salah lagi saya, MPC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih Pak Ubed untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Pak Irfan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di kondisi ini kesehatan suatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala
agar kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dapat meneladani akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh unit SD untuk menyampaikan tema tentang sukses membersamai anak belajar di rumah. Dari tema ini ada 3 kunci yang bisa kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan apa sih sukses itu sendiri. Kedua, membersamai anak. Seperti apa orang tua ketika membersamai anaknya di rumah. Yang ketiga, kata kuncinya adalah pembelajaran secara online. Oke, langsung kita kepada kata kunci pertama, yaitu tentang sukses. Sukses yang sering kali kita pahami adalah saat kita mencapai suatu tujuan atau ketika mencapai keinginan. Dan ya, selama pengalaman saya ketika konsul dengan orang tua, banyak orang tua menyampaikan bahwa ukuran atau indikator sukses bagi anak-anak mereka di sekolah adalah yang pertama nilai. Pak, saya kepada anak saya yang penting nilai di rapotnya tinggi. Itu yang seringkali orang tua sampaikan. Ukuran sukses bagi orang tua kepada anaknya adalah sebatas nilai rapot. Salah? Tidak sebenarnya. Sah-sah saja, cuman ketika orang tua menyampaikan bahwa indikator sukses ada nilai, sering kali saya akan balikan kepada orang tua, Pak, Bu, kalau memang ukuran sukses ada nilai, berarti cara anak untuk mencapai nilai itu nggak ada persoalan. Anak mau caranya apapun, mau jujur, mau tidak jujur, nggak ada masalah dong. Yang penting nilai tercapai. Kadang orang tua malah kaget. Kenapa begitu? Karena ukuran sukses adalah nilai. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita seperti itu. Yang harus muncul adalah ukurannya kedua, yaitu adalah karakter. Karakter, karena karakter ini seringkali juga disampaikan oleh orang tua. Pak, yang penting saya emang nggak terlalu mikirin nilai anak. Yang penting anak ini soleh, anak ini jujur, anak ini memiliki akhlak yang baik. Sah saja. Cuman jadi persoalan adalah kalau orang tua hanya fokus kepada karakter dengan nilai, ada konsekuensi yang harus diterima. Kalau terjadi misalnya nilai anak ternyata di bawah dari standar yang ada, ini akan jadi masalah seperti itu. Anak bisa jadi tidak naik kelas seperti itu. Nah, ini yang terbaik adalah bagaimana indikator nilai dan karakter ini terpenuhi kedua-duanya. Insya Allah ketika kedua-duanya terpenuhi, maka orang tua akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena anak secara nilai dia terpenuhi, tercapai nilai yang baik, kemudian cara karakter sesuai dengan harapan orang tua. Tapi kebahagiaan itu, tujuan itu tidak akan tercapai ketika orang tua tidak memperhatikan prosesnya. Di mana proses untuk anak mencapai itu semua di kondisi pandemik ini adalah orang tua harus membersamai anak di rumah ketika proses pembelajaran. Itu yang harus muncul di situasi pandemik ini. Kemudian kata kunci kedua adalah membersamai anak. Membersamai anak maknanya adalah dalam prosesnya orang tua mengarahkan, membimbing, kemudian mengajarkan anak di rumah dalam konteks proses pembelajaran. Tapi itu
semua yang menjadi targetnya, yang menjadi capaiannya adalah anak mandiri. Jangan sampai ketika anak didampingi, anak bersama orang tuanya, anak menjadi tidak mandiri. Karena orang tua terlalu banyak masuk, banyak terlibat di dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi pada anak. Nah, ini yang hati-hati seperti itu. Karena kalau ini terjadi, kedepannya akan bisa memunculkan masalah-masalah baru seperti itu. Pak Irfan, lanjut. Kemudian kata kunci ketiganya adalah pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini akan terjadi ketika unsur-unsur ini ada seperti itu. Yang pertama adalah ada media pembelajarannya. Dalam hal ini adalah ada gadget yang menyertainya, entah itu HP, entah itu laptop, entah itu tablet. Ini harus ada seperti itu. Karena ketika nggak mungkin pembelajaran online ini akan terjadi. Yang kedua, unsur kedua adalah anak mampu menguasai, mampu mengoperasikan perangkat gadget ini sendiri seperti itu. Karena ketika anak tidak mampu mengoperasikan, tidak mampu menguasai media ini, tidak mungkin bahwa pembelajaran secara online ini terjadi. Walaupun di awal mungkin orang tua membantu bagaimana mengoperasikan. Kedepannya orang tua harus memikirkan bagaimana anak sendiri yang mengoperasikannya. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, unsur ketiga adalah ada jaringan sebagai pendukung sehingga proses pembelajaran secara online ini bisa terjadi. Kalau tiga unsur ini dikuasai oleh anak, mampu dikuasai oleh anak, insya Allah kedepannya anak akan mampu untuk memanfaatkan teknologi. Lanjut Pak Irfan. Oke. Ada sikap yang harus dimiliki oleh orang tua ketika proses pembelajaran atau membersamai anak ketika pembelajaran secara online. Yang pertama adalah sikap optimis. Orang tua dan anak mengetahui kemampuan anak seperti itu. Dan anak bisa menjalani proses pembelajaran ini. Itu makna optimis itu. Optimis ini mungkin saya ngasih ilustrasinya di dalam sirah adalah ketika perang Khandaq, di mana ketika Rasulullah dan para sahabatnya membuat suatu parit. Di dalam penggalian parit ini ternyata para sahabat menemukan batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Itu. Akhirnya Rasulullah turun tangan dan Rasulullah yang menghancurkan. Tapi ketika Rasulullah mau memukulkan palunya ke batu, Rasulullah menyatakan pernyataan yang fenomenal bahwa Persia akan dikalahkan, Romawi akan dikalahkan. Ini suatu bentuk optimisme yang Rasulullah munculkan. Kita pun harus sama bahwa anak-anak kita ketika pembelajaran ini akan mampu melaluinya. Itu suatu bentuk optimis. Yang kedua adalah berpikir positif. Orang tua tidak menyalahkan anaknya, tapi cenderung mendukung anaknya dalam setiap proses pembelajaran yang terjadi. Berpikir positif ini saya ilustrasikan kembali dalam sirah juga ketika Rasulullah berdakwah di Thaif. Ketika Rasul berdakwah di Thaif, Rasulullah mendapatkan penolakan, bahkan pengusiran. Dan ketika Rasulullah keluar dari Thaif, Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung ini menyampaikan bahwa, wahai Rasulullah, aku diperintahkan untuk mengangkat 2 gunung di Mekah ini untuk ditimpakan ke penduduk Thaif.
Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan. Karena suatu saat di antara mereka Allah akan mengeluarkan dari rahim mereka itu generasi yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini suatu ilustrasi yang sangat sangat jelas bagi kita bagaimana harus berpikir positif. Jadi ketika anak mengalami kesulitan, anak merasa agak bingung dengan prosesnya, dampingi dan support anak ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan bahwa orang tua percaya dan yakin bahwa Allah akan memberi kemudahan kepada kita semua ketika menjalani proses pembelajaran online ini, seperti itu. Ini kita bisa belajar dari kisah Ibunda Siti Hajar dengan Ismail, dan kebetulan masih suasana hari tasyrik, di mana saat itu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di suatu padang pasir yang gersang, tidak ada makanan dan tidak ada manusia pun, seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar bertanya, kenapa? Apa kamu pergi seperti itu? Mau pergi kemana? Ibrahim tidak menjawab. Lalu Siti Hajar membuat pernyataan, apakah ini perintah Allah? Jawab Nabi Ibrahim, iya. Maka pernyataan Siti Hajar adalah, kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan. Begitu kan kita, insya Allah kita bisa melalui kondisi ini. Enggak, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan saat membersamai anak belajar. Pertama adalah kesiapan anak. Anak siap nggak untuk menerima proses pembelajaran? Ini harus diperhatikan. Kalau bisa 5 atau 90 menit anak sudah siap di layar monitor untuk menerima proses pembelajaran. Kedua adalah posisi duduk. Harus diperhatikan di mana posisi duduk harus tegak, kemudian jarak antara anak dengan layar monitor pun harus diperhatikan, jangan terlalu dekat. Kemudian ketiga, rentang fokus. Ini harus diperhatikan. Ayah bunda harus menangkap batas maksimal fokus anak itu berapa. Nah, ketika memahami ini, ayah bunda bisa misalnya ketika 15 menit fokus anak, selama 15 menit istirahatkan dulu anak, seperti itu. Baru kemudian lanjut kembali. Kemudian juga menghindari hal-hal yang bisa mengganggu fokus anak. Keempat, gaya belajar juga. Orang tua harus menangkap gaya belajar anak, apakah cenderung visual, audio, atau kinestetik. Buat strategi pembelajaran yang anak nyaman ketika mengikuti pembelajaran secara online. Kemudian adab dalam belajar pun harus diperhatikan. Jadi anak ketika mendengarkan gurunya menyampaikan materi tidak menyela, ketika mau ke kamar main minta izin dulu, itu yang harus diperhatikan ketika membersamai anak belajar. Lanjut. Tenang. Nah, tips sukses membersamai anak di rumah. Ajarkan anak cara menggunakan gadget untuk pembelajaran, seperti itu. Caranya seperti apa? Bertahap, tidak sekaligus. Kenapa harus bertahap? Supaya anak bisa menguasai sehingga memunculkan motivasi anak untuk belajar kembali. Kedua, kenalkan aturan atau rambu-rambu dalam penggunaan gadget itu sendiri. Ini yang lebih penting. Karena seringkali orang tua menyediakan gadget tapi rambu-rambunya, aturan penggunaannya tidak disampaikan. Seperti itu. Ini lebih penting dibandingkan penggunaannya sendiri. Ketika anak memahami rambu-rambunya, anak bisa memanfaatkannya sesuai dengan harapan ayah dan bunda. Ketiga, buat kesepakatan dengan anak berkaitan dengan dalam menggunakan gadget. Ketika anak melanggar aturan, buat kesepakatan. Konsekuensinya apa? Keempat,
kenalkan anak dengan gurunya. Hal yang harus dipahami bahwa ketika anak pembelajaran secara online ini dengan gurunya belum kenal, ayah atau bunda dampingi anak kenalan dengan orang tuanya. Seperti itu. Kenalkan, nah ini guru kamu namanya ini dan sebagainya. Anak pun saya supaya apa? Proses kedepannya anak tidak ada kendala, anak nggak merasa canggung, anak nggak merasa malu ketika hadir dalam proses pembelajaran secara online itu sendiri. Lanjut. Kemudian berikan tantangan kepada anak saat mengikuti pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika anak mengikuti proses pembelajaran, beri tantangan. Tantangannya seperti apa? Misalnya, nak, kalau kamu bisa menjelaskan materi yang disampaikan oleh gurunya, nanti ibu kasih hadiah atau reward, seperti itu. Itu tantangan, seperti itu. Jadi tantangannya macam-macam. Sebutin nama-nama teman kamu untuk konteks sosial. Mangga itu silakan. Kemudian bantu anak dalam memahami materi dan mengerjakan tugasnya, seperti itu. Di sini bukan semua tugas itu harus ayah bunda, bantu anak dalam hal cara menyelesaikan tugasnya. Ketujuh adalah berikan support pada setiap proses pembelajaran. Ketika anak berhasil mengerjakan suatu, beri support kepada anak. Yang terakhir adalah buat suasana belajar menyenangkan. Ini yang lebih penting. Bagaimana cara kita membuat suasana belajar itu menyenangkan? Ayah bunda bisa menyediakan makanan yang disukai oleh anak supaya anak merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran secara online ini. Mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Untuk lebihnya kita bisa diskusi. Mangga Pak Abed untuk selanjutnya apa? Baik, terima kasih Bapak Dwi Handoko yang telah menyampaikan materi parenting pada sore hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak, kita mendapatkan ilmu baru ya di sore hari ini. Itu sebagai bahan amunisi buat kita semua ya, ayah bunda di rumah. Saya juga sebagai orang tua di rumah ya, ayah bunda sama. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita dalami nih. Bagus sekali, terima kasih Pak Dwi atas ilmunya. Mungkin masih banyak yang masih penasaran atau yang ingin ditanyakan ya, apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Dwi. Namun mohon maaf nih ya bunda sekalian, Pak Dwi mohon maaf ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi bagi ayah bunda yang masih belum puas dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dwi, boleh nanti ayah bunda bisa menghubungi langsung ya kepada Bapak Dwi Handoko ya. Beliau insya Allah selalu 24 jam Pak Dwi, siap? Insya Allah 24 jam insya Allah katanya. Ada hal yang ingin didiskusikan dengan Bapak Dwi Handoko. Beliau sebagai salah satu psikolog ya di Sekolah SD Islam Cendekia Muda ya. Baik ayah bunda sekalian, kita langsung saja ke acara berikutnya, acara yang ke-6. Nah ini acara yang paling seru nih dan mungkin ditunggu-tunggu oleh ayah bunda. Tadi saya telah menyampaikan bahwa acara yang ke-6 adalah acara apa ya? Saatnya kuis. Ayo bunda, assalamualaikum toret, dan insya Allah kuis ini akan dibawakan oleh, nah mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh ibu kepala sekolah. Silakan duduk bu, boleh? Saya nggak apa-apa, nggak kelihatan suaranya saja ya. Ini tadi telah diperkenalkan oleh ibu kepala sekolah. Ini adalah bagian dari pimpinan yang ada di SD Cendekia Muda juga, yang sebelah kanan yang memakai kerudung warna apa itu bu? Salam ya, Ibu Desi ya. Dan yang memakai kerudung hitam nih, Ibu Mila. Nah, beliau akan membawakan kuis ya pada sore hari ini. Silakan, ditunggu-tunggu nih oleh ayah bunda di rumah sepertinya nih. Waktu dan tempatnya. Ya, assalamualaikum ayah bunda. Nah, sebelum kuis nih kayaknya bunda, kita ambil sedikit kesimpulan tadi dari parentingnya Pak Dwi ya. Nah, jadi tadi kan Pak Dwi sudah menjelaskan banyak tuh apa saja yang harus
disiapkan ketika kita membersamai anak-anak di rumah ya. Idealnya memang seperti itu Ayah Bunda. Nah, tapi insya Allah nanti selama pembelajaran ya, insya Allah kami akan mencoba berbagai macam cara yang sama-sama idealnya kita bisa lakukan ya. Tapi insya Allah nanti kita step by step juga untuk membersamai anak-anak di rumah ya. Iya, betul Bu Mila. Apalagi mungkin ada ayah bunda yang memang baru menyekolahkan programnya di sekolah. Iya. SD Interchange Muda. Jadi jangan takut ya. Insya Allah kita juga ya Bu Mila selalu mencari inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran ini. Kan berdasarkan kita kan Sirah Nabawiyah nih Bu Mila, bagaimana kita mengajarkan anak dengan zamannya ya. Berarti kita terus insya Allah, ini sekarang jadwalnya online nih, tapi kita terus berinovasi juga di sini untuk memberikan pembelajaran yang terbaik juga ya Bu Mila. Kita langsung aja kali ya Bu Mila. Langsung aja. Ayo Bunda siap? Iya. Nanti gimana caranya menjawabnya ya Bunda? Di di kolom Jimit itu ada tombol raise hand yang tanda tangan gini ya, bukan dadah-dadah. Nanti kami dari tim sini akan ikut membantu untuk siapa terlebih dahulu yang bisa menjawab. Insya Allah ada door prize yang menarik ya. Siap Ayah Bunda? Mana coba mau lihat dulu. Semangat Ayah Bunda. Angkat tangannya. Coba. Wah, semangat. Oke. Belum ada yang mengangkat tangan ya. Coba diturunkan dulu. Belum. Seperti di ini kita simulasi Bu Mila. Ayah Bunda coba pura-puranya jadi anak-anak. Jadi, maaf ya Ayah Bunda. Oke. Jangan dulu dipijit tombolnya, sebentar ya, sebentar. Nanti kalau sudah dikasih pertanyaannya baru setelah dihitung 1, 2, 3 baru boleh dipijit tanda raise hand-nya. Oke, siap? Ya, bismillah. Pertanyaan gampang kok ini mah pertanyaannya. Yang pertama, Bu Fahmi sama Bu Endah sudah siap ya? Siapa yang duluan? Bantu. Di manakah? Sungguh. Sebutkan di manakah alamat SD Cendekia Muda unit kelas 1 sampai 3. Nah, gampang kan? Coba. Habibi katanya. Habib. Bunda Habib yang duluan. Mangga Bunda Habib dibuka mikrofonnya, boleh dijawab. Jalan Arca Manik Endah. Nomor 35 kalau nggak salah. Iya betul. Wah, kalau Bunda nggak tahu mah ya, ini siap ngantar ke sini nih. Ya, alhamdulillah Bunda Habib dapat door prize. Nanti japrikan alamat rumahnya ya ke Bu Guru kelasnya. Kita kasih door prize. Yang kedua Bu Mila, mangga Bu Mila. Oke, yang kedua. Nah, dari yang pertama kayaknya udah ya. Pertanyaan kedua. Tadi ada di slide-nya yang disampaikan oleh Bu Wina. Nah, pertanyaannya adalah tetap ya peraturannya sama. Setelah pertanyaan dibacakan, hitungan ketiga baru Ayah Bunda boleh menekan tombol raise hand. Pertanyaan kedua. Sebutkan visi dari SD Islam Cendekia Muda. 1, 2, 3. Wah, Bunda Yuli. Oh ya, Bunda Malika maka. Assalamualaikum. Visinya menjadikan anak-anak aduh jadi lupa. skip Bu Mila, yang lain aja. Ayo mangga, katanya tadi Bunda Malika skip. Mangga 1, 2, 3. Bunda Hansa itu tuh ya.
Ya, mangga Bunda Hansa. Mikrofonnya dinyalakan dulu Bunda Hansa. Begini, menghasilkan insan yang menerapkan ajaran tauhid sehingga membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang tangguh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu visinya. Kalau misinya Visi aja kayaknya Bunda Hansa. visi aja. Oke. Tapi Masya Allah ya Bunda Hansa sampai mau menjawab visinya. Kenapa? Maaf. Kan saya nangis. Nggak ada suaranya, Bu. Mute, Bu. Masih ke mute. Suaranya, Bu. Ada aku aja. Iya. Ya, itu Ayah Bunda. Tadi dua soal ya yang tadi kami berikan karena berhubung ini waktu sudah mendekat, sudah asar ya, sudah terdengar adzan asar. Jadi kuisnya dimenangkan oleh tadi pertama oleh Bunda Habib dan kedua Bunda Hansa ya. Jadi Bunda Habib dan Bunda Hansa mangga dikirimkan alamatnya kepada guru kelas. Nah, selanjutnya kita akan kembalikan ke Pak Ubed ya. Kita akan kembalikan ke Pak Ubed sebagai MC. Atur nuhun Ayah Bunda atas antusiasnya. Mungkin bisa ada yang hal ingin ditanyakan, tanya jawab dari Pak Dwi dan sebagainya, bisa langsung WhatsApp ke Pak Dwi. Ya, enggak? Selanjutnya Pak Ubed. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Mila. Masya Allah, sore-sore seperti ini sudah ada yang dapat hadiah nih ya Bunda. Waduh, senang sekali. Selamat ya yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. Alhamdulillah, rezeki sore hari. Baik Ayah Bunda, Alhamdulillah ya, rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan baik dari mulai ibu kepala sekolah sampai tadi ada acara parenting, kita hari ini benar-benar mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Untuk menambah keberkahan acara parenting kali ini, kita akan tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Mislan Ismail ya. Bapak Ustadz Mislan masih ada, mudah-mudahan masih on. Insya Allah akan memimpin doa di sore hari ini adalah waktu yang mustajab juga ya Ustadz Mislan. Waktu di sore hari untuk berdoa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ayah Bunda bersama Ibu dan Bapak Guru di penghujung acara ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alihi wa sahbihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kekhilafan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana
wali walidina warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, maafkan juga kedua orang tua kami ya Allah atas kehilafannya, atas kesalahannya, atas dosa-dosanya, dan sayangilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, masalahkanlah urusan agama kami, karena urusan agama yang terpenting bagi kami. Ya Allah, masalahkanlah urusan dunia kami, karena di dunia ini kami hidup. Ya Allah, masalahkanlah urusan akhirat kami, karena ke sana kami pasti akan kembali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada anak cucu kami, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang Engkau terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, limpahkan kepada kami pintu hidayah-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu hidayah bagi kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Allahumma qina bihalika an haramik wa ghni fadika an syiwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dari rezeki yang daripada rezeki yang haram. Dan berikanlah kepada kami anugerah dari-Mu, tidak dari yang lain ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal asqam wa sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wa sayyidil asqam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala malapetaka. Hanya Engkaulah yang maha melindungi kami ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari berbagai hal yang akan menggelincirkan kami dari ketauhidan, yang akan menggelincirkan kami dari keyakinan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, jagalah kami, bimbinglah ke jalan yang Engkau ridhoi, dan lindungilah kami dari jalan-jalan yang tidak Engkau ridhoi. Hidupkan anak cucu kami ya Allah, anak didik kami ya Allah, sepenuhnya adalah di bawah kekuasaan ya Allah. Kami hanya mengamalkan, menjalankan amanah dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bukanlah kami dengan orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhoi. Bukanlah kami dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah, tapi saling menyayangi di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, terima kasih Ustadz Mislan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, alhamdulillah sekali lagi acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan majelis kita atau kegiatan kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu kebaikan, dan kelak kita bisa dikumpulkan kembali bila silaturahim kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan dan kekurangan itu mutlak kekurangan saya sendiri, dan kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfiruka. Mari kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.